panjang umur dan semangat yang terus untuk menuntut ilmu-ilmu yang fardu ain ya, dan pahalanya ketika Allah memberikan pahala untuk kita semua ya, berkat lurusnya niat kita untuk menuntut ilmu, pahalanya kita berikan untuk kedua orang tua kita dan guru-guru kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Juga kita sampaikan Fatihah khusus untuk Ibu Ainun yang telah memberikan sumbangan 100.000 dan juga Ibu Aan dan Ibu Yeni, semoga dikaruniakan kesehatan, keafiatan, panjang umur ya, dan juga untuk kita semua yang membantu dakwah ini, membantu dakwah guru kita Al Habib Abu Bakar Al-Attas Zabidi, dan juga membantu dakwahnya datu-datu kita di tanah Banjar ini ya. Mudah-mudahan tanah Banjar ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ya. Tanah Banjar tanah yang makmur, subur, sejahtera semua umatnya ya insyaallah. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada siapapun juga yang membantu ini masjid ya, dengan tenaganya, pikirannya, waktunya, keuangannya, sehingga masjid ini bisa terus senantiasa diperbaiki ya. Renovasinya belum selesai dan semakin banyak orang yang berinfak untuk ini masjid dan majelis kita juga, insya Allah mudah-mudahan Allah karuniakan keridhoannya, dan berkat keridhoan Allah mengabulkan hajat kita di dunia dan di akhirat. Biniyatil qabul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah 10 bulan kurang lebih berjalan dari pertemuan pertama, kita membuka lembaran-lembaran kitab Risalatul Mu'awwanah karya Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kita sampai hari ini kepada bab yang telah sampai kita kepada bab yang kedua. Bab kedua di mana disebutkan bahwa tema kita kali ini adalah pelajaran kita, materi kita tentang apa-apa saja wirid ya yang dianjurkan, dinasehatkan oleh Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu an. Dan kemudian bagaimana caranya kita mengamalkan ya. Maka di pertemuan sebelumnya kita telah sama-sama belajar bahwa Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad di halaman 23. Halaman 23. Menyebutkan bahwa yang pertama itu adalah wirid ya. Macam wiridnya berupa sholat nawafil ya, sholat sunnah ya. Para salafus soleh memberikan teladan sebagaimana seumpama Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Husain radhiyallahu an yang sholatnya, yang diketahui sholatnya itu 1000 rakaat, yang diketahui ya. Kita nggak tahu yang tidak diketahui, yang tidak dimasyhurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang 500 rakaat, ada juga yang 300 rakaat, ada juga yang 200 rakaat, ya 100 rakaat. Jadi Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad memberikan nasihat kepada kita untuk kita mengatur waktu. Waktu dari 24 jam kita pilih mana waktu yang kita sungguh bisa, ketika jamnya sama dan teratur, bisa istiqomah setiap hari. Menyediakan waktu untuk wirid berupa sholat tambahan ini, sholat sunnah. Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad menyatakan bahwa sholat tidak sekedar sholat. Ya,
Kita udah ceritakan di pekan yang kemarin di mana ada seorang ahli ibadah dikenal sebagai ahli ibadah, ternyata munafik. Sholatnya tidak tegak, ya. Karena Imam Abdullah bin Abil Hadad menyampaikan bahwa sholat itu harus juga ditegakkan bentuknya dan hakikatnya. Ada zahirnya, ada batinnya. Bentuk zahirnya sebagaimana yang bisa dilihat, ya takbiratul ihram, ya. Dari takbiratul ihram, berdiri, membaca Fatihah, ya, dan selain sebagainya, rukun-rukun sholat yang bisa nampak, terlihat. Tapi Al-Imam Abdullah bin Amir Hadid menyatakan itu tidak akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholat yang begitu tidak akan dinilai kecuali ya, dia juga menegakkan hakikatnya sebagaimana mestinya, ya. Hakikatnya ialah kehadiran hati di hadapan Allah, keikhlasan niat, tujuan baginya melaksanakan sholat itu, pemusatan segala himmah dan perasaan untuknya. Demikian pula membatasi pikiran dalam sholat semata-mata sehingga sehingga engkau tidak membisikkan sesuatu kepada diri engkau selain yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Nyaknya disandarkan kepada Allah serta memperhatikan adab-adab bermunajah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah pekan kemarin, ya. Maka berarti PR-nya kita adalah dalam waktu 24 jam kita sudah menentukan jam berapa waktu yang disediakan khusus untuk mengerjakan sholat di luar daripada sholat fardu. Oh, tapi kemudian di pembicaraan terakhir kita pekan kemarin, ini kan sholat sunnah, ya. Sementara kita menyadari semuanya, ya. Kita menyadari jujur dengan diri sendiri, jujur dengan orang lain, jujur dengan Allah Subhanahu wa taala, jujur dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sholat kita tidak sempurna. Baru beberapa tahun terakhir ini atau bahkan ada yang beberapa bulan terakhir ini yang rajin datang ke majelis ilmu. Tak ada satupun di antara kita yang meyakini dirinya sendiri ini sholatnya dari akil balik. Kalau perempuan misalnya salah satunya ditandai, dibatasi dengan datang bulan atau haid, ya. Sampai hari ini, aduh, mana orangnya? Mana orangnya yang merasa sholatnya sudah sempurna? Gak ada. Mana orangnya yang merasa dari akil balik itu sampai hari ini gak pernah ketinggalan sama sekali sholatnya? Atau rukunnya itu semuanya udah sempurna? Gak ada. Kita semuanya jujur bahwa kita baru belajar beberapa tahun terakhir. Dan tidak ada selesai-selesainya dalam mempelajari ilmu yang fardu ain ini. Terus saja belajar. Semakin kita belajar, semakin kita tahu kekurangannya kita. Semakin tahu kebodohannya kita. Lalu kemudian karena kita jujur kepada diri sendiri, ya, kita sampaikan berarti kita punya sholat yang mungkin di masa lalu pernah tertinggal atau tidak sempurna. Maka kemudian kewajiban kita untuk berhijrah dalam, ya, tema bertaubat kepada Allah, ya. Judulnya kembali kepada Allah. Maka kemudian kita berikhtiar untuk melakukan sholat qadhaan.
Lalu bagaimana Ustazah? Kita kan tahu nih ada wiritan daripada Imam Haddad. Apakah tidak kita kerjakan atau bagaimana? Kerjakan dulu sholat qodhoannya, ya, baru kerjakan yang sunnahnya. Imam Abdullah bin Amir Haddad menyampaikan bahwa yang sunnahnya ini harus juga teratur jumlahnya, bukan hanya waktunya, tapi juga jumlahnya. Itu pelajaran pekan kemarin. Apakah hari ini ibu-ibu, kawan-kawan semua di majelis taklim ini sudah punya jam, menentukan jam dan jumlah? Tulis. Apakah semua yang telah hadir ini, ya, telah menentukan waktu jam berapa? Apakah jam 10 malam sebelum tidur? Apakah jam 3 malam? Apakah jam 4 dini hari? Ya, sebelum subuh bangun untuk mengerjakan sholat qodhoan setiap hari dan tambahan sholat sunnah. Apakah sudah menentukan jamnya dan jumlahnya? Mau berapa rakaat sholat sunnahnya? 10 rakaat? 20 rakaat? Ada ustazah aja ulun nandak 100 rakaat. Keren. Yang penting niat dulu ustazah lah. Kita udah belajar tentang niat. Ya. Niat tidak akan bernilai berfaedah kalau tidak ada ikhtiar. Ya. Ya, ikhtiar. Kalau ikhtiar sudah semampunya, seoptimal mungkin, tidak bisa dikerjakan, baru nanti dinilai pahala faedah. Begitu. Jadi tugas kita sama saya juga semuanya menentukan jam berapa waktunya dan berapa jumlahnya, ya. Biar kita tidak sekedar di pengajian ini, kita tidak sekedar mendengarkan. Lalu kemudian setelah pulang pengajian selesai, nggak ada cerita lagi perubahan-perubahan di dalam kehidupan kita. Ada pertanyaan sampai sini? Pagi kada wajar ustazah. Terus ba'da zuhur kada juga. Terus ba'da asar kalau sholat qodhoan nggak boleh ya. Ba'da subuh, ba'da asar nggak boleh ya. Yang dari ijazah dari guru kita Sayyidul Walid Al-Habib Abu Bakar Al-Attas Az-Zabidi. Ba'da maghrib siap-siap untuk ini ustazah, makan malam. Ba'da isya ustazah mengantuk, benar sudah. Terus jam berapa? Jam 3 bisa. Kada kawata bangun lagi jam segitu. Terus bagaimana? Jam 4? Ya karena ulun coba jam 4. Ya, 4:30 boleh lah ustazah. Coba dulu. Coba ya. Bismillah. 4:30 belum subuh. Mudah-mudahan Allah menolong kita semua. Mana jam yang kita bisa continue setiap hari. Ya. Jangan pada saat sisa waktu saja longgar asa hendak. Bisa asa hendak beribadah, dan asa kada hendak kada. Ya. Itu namanya kata Imam Haddad sama dengan apa kemarin catatannya? Sama dengan binatang ya. Binatang dulu, belum dipastikan nih binatangnya apa. Tapi kalau misalnya ada wiritan sesuka hati, ya, tidak ada wiritan sama dengan kera atau monyet. Ya, kalau kita tidak punya wiritan setiap hari, mengalir saja begitu setiap hari berlalu, waktu subuh, zuhur pulang, asar pulang, maghrib pulang, isya pulang, guringan pulang, subuh pulang, begitu saja setiap harinya. Ya. Tidak ada wiritan, amalan. Ya, orang kita bilang amalan. Ya. Apa yang diamalkan setiap hari? Ya. Kalau istilah Banjar wirid itu dikira zikir-zikir yang wirid-wirid, yang apa, yang habis sholat itu ya. Ini maksudnya di dalam kitab ini adalah amal.
amal ibadah yang kita kerjakan yang itu teratur, makanya disebut wirid. Ya, rutin dilakukan. Ya. Menentukan waktu dan jumlah. Kerjakan dulu sholat kodoan. Udah ijazah semuanya. Ya. Yang belum tanya kepada yang sudah. Atau setiap Jumat pertama di Majelis Taklim Habib Abu Bakar Al-Attas ya, insya Allah setiap Jumat pertama sekaligus ada pemeriksaan kesehatan gratis insya Allah ke depan ya. Bekerja sama dengan para tim medis insya Allah. Tiap Jumat pertama di Majelis Taklim Habib Abu Bakar di Landasan Ulin ya, seberang Al-Falah Putri ya. Undangan biasanya disebar di grup-grup di SW. Jumat pertama jam 9 sudah mulai. Jam 9 sudah mulai ya. Itu sholat kodoan ya. Kalau mau kita berjamaah sama-sama. Sebenarnya di dalam kitab ini ada yang bertanya, ada berapa macam Ustazah? Ya. Ada berapa macam wirid yang dinasehatkan, dianjurkan oleh Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam kitab Risalatul Mu'awwah. Nah, ini yang pertama di halaman 23 adalah wirid sholat sunnah. Kaifiatnya sudah kita sampaikan. Ya. Yang kedua, sholat rawatib dan witir. Sholat rawatib dan witir. Yuk kita bicarakan secara umum hari ini ya. Halaman 25. Coba perhatikan. Tulis di situ angkanya. Yang pertama tadi wirid berupa sholat sunnah 1 ya. Terus kemudian wirid berupa sholat sunnah rawatib dan witir 2. Yang ketiga wirid berupa sholat tahajud atau sholat malam, sholat lail 3. Halaman 25. Halaman 29 wirid berupa tilawatil Quran 4. Biar tahu ya wirid-wirid itu apa aja ya. Tilawatil Quran 4. Yang kelima halaman 30 Al-Quran samudra yang penuh permata biduri. Nah, maksudnya apa nih? Mentadaburi ya. Kalau tadi tilawah membaca. Kalau yang kelima tadabur ya. Karena diperintahkan kita untuk mempelajari, ya, mentadaburi, mempelajari Al-Quran, tidak sekedar tilawah, tidak sekedar tadarus, tidak sekedar membaca. Itu yang kelima. Yang keenam halaman 31. Wirid berupa mempelajari ilmu yang manfaat. Ya, mempelajari ilmu yang bermanfaat. Yang wajib apa yang wajib? Ada berapa yang wajib? Ada berapa yang wajib dipelajari? Jumlahnya ada berapa? Ada 4. Yang pertama ilmu tauhid atau ilmu ma'rifatullah ya, atau ilmu usuluddin kalau orang ilmiah bilang gitu. Pokok agama nih ya, ilmu tauhid, ilmu ma'rifat. Belajarnya ulama-ulama kita mengajarkan tata caranya, kitabnya yang dipakai ya, ulama kita di Banjar nih biasanya yang dipakai adalah Parukunan Sifat 20 dan Asmaul Husna ya, Asmaul Husna. Itu untuk belajar tauhid. Yang kedua belajar fikih dari toharoh ya, macam-macam tuh. Safinatun Najah, Kifayatul Akhyar, kitab-kitabnya itu untuk belajar fikih. Bagaimana mandi wajib, airnya yang seperti apa yang digunakan, yang memenuhi syarat. Lalu bagaimana berwudu ya, wudu kalaunya tidak sah, sholatnya juga tidak sah. Belajar tata cara sholat.
tata cara puasa, haji dan umroh, berzakat ya, itu fikih, bermuamalah ya. Itu semuanya dipelajari. Wah, wajib fardu ain, tidak bisa dipindah tangankan ke orang, dialihkan kepada orang lain. Yang ketiga apa? Tasawuf ya. Tasawuf adalah ilmu untuk kita punya amal agar tidak merasa kitalah yang beramal. Allah membersihkan hati kita lewat ikhtiar kita mempelajari ilmu tasawuf supaya kita tidak sombong dengan amal ibadah kita, dengan karunia-karunia Allah yang Allah kurniakan kepada kita ya. Itu belajar di tasawuf, belajar istighfar, taubat, sabar, tawakal, ridho, ikhlas ya. Semuanya di situ. Syukur. Ya, urusan hati nih. Yang keempat, fardu ain belajar Al-Qur'anul Karim. Kalau perempuan cari yang juga perempuan ustazahnya, biar bisa lihat bagaimana makhrijul hurufnya keluar daripada huruf-huruf itu keluar daripada bibir kita, daripada lisan kita ya. Banyak sekarang ustazah ya, perempuan-perempuan yang ajarin untuk bagaimana membaca Al-Quran sesuai kaidah tajwid. Itu hukumnya wajib. 4 itu ya. Ya itu. Ada wirid, itu termasuk wirid amalan. Itu yang keberapa tadi? Ilmu yang manfaat. Yang ke-6. Yang ke-7 apa? Halaman 32. Wirid berupa membaca kitab-kitab tafsir. Sebenarnya sudah pernah kita bahas ya. Hadis dan ilmu tasawuf. Kitab-kitab tafsir, hadis dan ilmu tasawuf. Sama majelis ilmu juga ini. 6, 7 majelis ilmu juga. Yang ke-8 berupa zikir. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Zikir-zikir nanti dipelajari. Zikir-zikir yang tertentu waktunya dan bebas ya. Ada. Nanti kita pelajari itu. Apa yang termasuk zikirnya seperti apa dan bagaimana. Imam Haddad akan ajari kita. Yang ke-9 dikhususkan lagi zikir dan doa setelah sholat. Ini termasuk, nah kita menyambat wirid tuh ini ya, zikir dan doa setelah sholat. Ujar kita wirid habis sholat. Itu satu itu aja, padahal wiridan ada beragam ya, termasuk sholat tadi. Zikir setelah sholat ya. Sekian banyak orang yang sudah assalamualaikum warahmatullah dan selesai pergi. Tidak ada zikir, tidak ada doa ya. Yang ke-10 berupa tafakur halaman 36. Banyak banget lembarannya itu ya. Membahas tentang bagaimana tata caranya, apa yang ditafakuri, yang direnungkan, yang dipikirkan tentang apa saja. Nanti kita sama-sama belajar. Ya dibimbing kita oleh Imam Abdullah bin Abil Haddad ya. Insya Allah lewat ini tulisan beliau ya. Mudah-mudahan Allah meridhai kita berkat guru-guru kita membimbing kita untuk mempelajarinya. Itu 10 wirid-wiritan ya yang akan kita pelajari. Entah nanti sampai berapa bulan, wallahu a'lam ya. Tapi syarat yang pertama harus punya waktu ya yang teratur. Jumlahnya juga teratur. Berapa? Salawatnya berapa ribu? Zikir la ilaha illallahnya mau berapa ribu? Kita sendiri yang menentukan. Kita sendiri yang menentukan di mana
yang kita sanggup untuk kita bisa rutin. Itu syarat pertama harus seperti itu. Ya, kita kembali kepada yang poin kedua. Wirid berupa sholat rawatib dan witir. Tidak sepatutnya menyibukkan diri dengan sholat sunnah mutlak pada waktu yang diperuntukkan bagi sholat sunnah tertentu. Sebagaimana disebutkan di dalam sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik yang berupa perbuatan ataupun ucapan beliau, hendaknya dikerjakan dahulu sholat sunnah yang ditentukan itu sebanyak bilangan rakaatnya secara sempurna. Ya, sholat mutlak tidak sepatutnya atau seyogianya atau seharusnya menyibukkan diri dengan sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu yang tahu sholat sunnah mutlak ya? Ya saja aku sholat sunat 2 rakaat lillahi ta'ala. Ya, benar gak begitu? Saja aku sholat sunat 2 rakaat lillahi ta'ala. Tidak ada judulnya. Ya, bahasa saya ya. Tidak ada judulnya. Itu sholat apa? Gak ada. Gak ada namanya. Itu sholat. Kata Imam Haddad, tidak sepatutnya orang menyibukkan diri dengan memperbanyak sholat yang sholat sunnah mutlak yang tidak ada tujuannya itu. Kalau yang sudah ditentukan belum sempurna, apa yang sudah ditentukan? Ya, antara lain di halaman 24. Beberapa rakaat sebelum dan sesudah sholat fardu yang biasa disebut sunnah rawatib muakkadah. Ya, muakkad jadi kita sunnah muakkad. Ya, coba buka itu sunnah muakkad rawatib yang dari Abu Ya. Kita sudah pernah sampaikan di majelis ini, tapi mungkin sebagian jamaah ke depan, Syarifah ke depan, tolong sini ke karpet. Ya, ke depan sini dekat Bu Erna. Ya, panjang umur sehat afiat. Syarifah Maimun Segap, ya. Mudah-mudahan berkat kehadiran beliau majelis kita bertambah-tambah keberkahannya, berkat doanya beliau. Beliau selalu doain saya. Masya Allah, tabarakallah. Ada sudah? Ketemu enggak? Ada lihat catatannya yang terdahulu? Kalau ini catatan yang terdahulu sholat sunat rawatib. Kirim di grup. Coba lihat catatan terdahulu. Sholat sunat rawatib subuh qabliyah apa ba'diyah? Hah? Qabliyah apa ba'diyah subuh? Berapa rakaat? 2 rakaat. Ada catatannya. Catatan tanggal berapa itu pengajian? Zuhur. Ya catat lagi aja. Ya, kalau enggak ketemu catatannya catat lagi aja. Subuh. Qabliyah subuh. Zuhur. Qabliyah dan ba'diyah. Qabliyah zuhur, ya. Saya pelan-pelan ya. Qabliyah zuhur berapa rakaat? Qabliyah zuhur berapa rakaat? Catatannya lihat. 4 rakaat berapa kali salam? 2 kali salam, berarti 2 kali sholatnya. Ya. Qabliyah zuhur. Ada catatannya? Ada. Ba'diyah zuhur
yang sudah kita pelajari, yang dijazahkan dari guru kita Sayyidil Walid Al-Habib Abu Bakar. Ba'diyah zuhur ada 2 rakaat, ya, 2 rakaat. Ini majelis taklim. Berarti Ibu Haddad Sayyidatul Niswan Masjid Al-Falah ini semua anggotanya kita paksa diri kita untuk mengerjakan ini ya. Tidak apa-apa di awal-awal kita memaksa diri kita ya. Mudah-mudahan Allah kemudian memberikan kemudahan, terbiasa kita untuk mengerjakannya ya. Ba'diyah zuhur 2 rakaat. Qabliyah zuhur 4 rakaat 2 kali salam. Asar 4 rakaat 1 kali salam. 1 kali salam ya sayang. Asar, qabliyah asar. Qabliyah asar ya. 1 kali salam. Ini yang dari Abuya ya, yang dari Abuya ya. Kalau nanti lihat yang dari tempat yang lain kok berbeda. Nah itu nanti perbedaan-perbedaan itu karena ada ambilan-ambilannya berbeda dari guru-gurunya yang berbeda. Ya, kesimpulan-kesimpulan agama ini yang berbeda karena guru-gurunya berbeda. Jadi jangan salahin orang. Ya, kalau urusan fikih kita diam aja, jangan sampai salahin orang karena kita tidak bisa mendebat, kita tidak tahu ya. Kemudian maghrib 2 rakaat ba'diyah maghrib 2 rakaat ba'diyah maghrib. Lalu kemudian tambahannya ba'da maghrib itu ya, tambahannya apa, kita sholat apa? Awabin. Berapa rakaat? 6 rakaat. Berapa kali salam? 3 kali salam. Kita kalau tidak ada pengetahuan kita bingung mau ngerjain apa ya. Kalau tidak ada ilmunya kita nggak tahu. Mau ibadah yang bagaimana caranya untuk dekat dengan Allah nih, kita sekarang dibimbing oleh guru-guru kita ya. Bacaannya apa itu sholat sunat awabin? Setelah Fatihah rakaat pertama Qul ya ayyuhal kafirun ya, al-kafirun. Rakaat kedua Al-Ikhlas, setelah Fatihah ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Setiap rakaat pertama begitu, setiap rakaat kedua begitu. Tulis. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan berkat guru-guru kita untuk mengamalkannya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala alihi ya karim. Mana yang sudah mengerjakan sholat surat awabin ba'da maghrib? Yang sudah mengerjakan. Mana lagi orangnya? Mana lagi? Ya karim. Jangan di video ya. Ya. Nggak nyampe separuh. Oh tidak rutin ya. Tapi sudah mengerjakan ya. Mudah-mudahan Allah menolong kita semua untuk rutinnya. Ba'da maghrib, setelah ba'diyah maghrib ya, kerjakan sholat awabin di rakaat yang pertama setelah Fatihah baca Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang kedua Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas setelah Fatihah sama. Nanti 2 rakaat salam, naik lagi sajaku sholat sunat awabin 2 rakaat lillahi ta'ala ya. Mudah-mudahan berkah ini sholat ya. Nanti asrarnya, rahasianya Allah beri kemudahan di semua urusan kita, dikabulkan hajat kita, dimudahkan dalam menuntut ilmu agama, terutama yang fardu ain, diringankan langkah kita, itu dilapangkan hati. Ujian-ujian musibah datang apa segala macam tetap lapang hati,
Ya, karunia Allah. Berkat itu rahasia-rahasia kita diberi buahnya sholat ya. Sampai mana? Maghrib. Isya. Isya qabliyah isya 4 rakaat 2 kali salam. Ba'diyahnya 2 rakaat. Ya. Qabliyah isya 4 rakaat 2 kali salam, 2 kali sembahyangnya sebelum sembahyang isya. Ya. Setelah azan qabliyah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya. Isya ya. Terus sudah isya ngapain? Habis sholat isya, ba'diyah isya. Kita teruskan. Itu tadi baru rawatib ya. Mana halaman mana tadi? Halaman 24 di baris ke muakkadah ya. Nah, di baris ketiga. Demikian pula sholat witir. Ya. Termasuk sunnah muakkadah yang dianjurkan, sangat dianjurkan. Ya. Yang sangat dianjurkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau bahasa lainnya sangat penting. Ya. Mengerjakan sholat witir sangat penting, begitu aja deh bahasanya. Ya. Yang sangat terpenting di antara sekian banyak sholat sunat yang lain. Bahkan menurut sebagian ulama, apa tuh tulisannya di situ? Bahkan menurut sebagian ulama di apa? Diwajibkan. Benar nggak tulisannya di situ begitu? Ya, sebagian ulama ada yang mewajibkan sholat witir. Masya Allah, tabarakallah ya. Ya. Telah bersabda baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu anhu, Innallaha witrun yuhibbul witra fa'autiru ya ahlal Quran. Riwayat At-Tirmidzi. Artinya wallahu alam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah witir, bilangan ganjil. Bilangan ganjil di situ ya ditulis ya. Dan menyukai witir ya. Maka apa tuh? Berwitirlah wahai pengikut Al-Qur'an. Kenapa tadi dalilnya innallaha witru yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah adalah witir, bilangan ganjil, dan menyukai witir. Maka berwitirlah wahai para pengikut Al-Qur'an. Ini yang ada nih pengikut apa nih? Karena pengikut Al-Qur'an tandanya adalah berwitir. Tidak meninggalkan sholat witir. Pengikut Al-Quran tidak meninggalkan sholat witir. Kalau meninggalkan sholat witir, pengikut apa namanya? Silakan jawab masing-masing. Begitu ya. Ya. Karena yang diperintahkan ya ahlul Quran. Ya, berwitir. Kita berharap kalau berwitir termasuk daripada orang-orang yang mengikut Al-Quran. Ya, sebut ahlul Quran ya. Kalau gampangannya begitu. Kalau kita tidak witir berarti kita pengikut bukan Al-Quran. Kan begitu. Mau jadi pengikut siapa? Woi. Jamaah. Jamaah. Mau jadi pengikut siapa?
kitab yang mana? Tanyakan kepada diri masing-masing, kepada jiwanya masing-masing. Berarti kalau ciri orang yang pengikut Al-Quran, dia mesti sholat witir. Bilanya kalau ada perasaan malas, ingat itu, mau jadi pengikutnya siapa? Pengikut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang antum senang hadir di majlis-majlis maulid dimanapun, baca sholawat dimanapun, ya, mengaku cinta Nabi, rindu Nabi. Witir kali digawi, nyambung nggak? Ada nyambung. Pengikut Al-Quran adalah pengikutnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditanyakan kepada diri, oi, mau jadi pengikut siapa? Kalau enggak witir. Allah. Banyak pilihan, 1 rakaat, 3 rakaat. Mau yang mana? 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat. Masya Allah, tabarakallah. Dalam 1 malam witirnya 1 kali. Sallu ala Nabi Muhammad. Mau ustazah jemput tambah pulang jar. PR-nya. Kita udah belajar di halaman yang sebelumnya bahwa bersikaplah yang di tengah-tengah ya. Tidak langsung banyak, apa yang bisa, apa yang dikerjakannya. Tapi ini yang pamungkas nih. Yang muakadah nih pamungkas ya. Wiritan-wiritan, amalan-amalan yang pamungkas. Yang kalau kita ingin cintanya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ingin syafaatnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ingin dibanggakan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu amalan kita berbeda daripada kebanyakan orang. Kebanyakan orang seperti apa amalannya? Yang wajib dikerjakan. Oh tapi orang banyak juga qabliyah kerjakan. Mau witir harus engkau kerjakan. Abuya sampaikan witirnya minimal 3 rakaat ya, yang dari Abuya ini. 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat salam. Apa yang dibaca? Yang dibaca apa tuh? Surah Al-Qadar. Tapi kalau misalnya hafal surah Al-A'la, ya di rakaat pertama setelah Fatihah baca surat Al-A'la, Sabihas ya. Kalau misalnya belum hafal baca Al-Qadar. Kada hafal juga ustazah. Apa ikhtiar kita? Jangan menyerah. Kulhu tuh udah menyerah tuh. Jangan menyerah. Apa kemarin? Di fotokopi besar atau minta tuliskan orang yang bisa anak atau cucu ya. Minta tuliskan, ditempel di depan tempat sholat yang besar. Dibaca. Nanti hafal. Jangan menyerah ya. Kalau afdolnya baca Al-A'la atau Al-Qadar, baca itu. Ya. Jangan mudah menyerah dalam urusan beribadah. Begitu. Terus 1 rakaatnya baca setelah Fatihah Al-Ikhlas, Al-Alaq, An-Nas. Bas khalas. Itu yang rawatib ya, rawatib rutin yang dikerjakan. Ada yang mengiringi sholat fardu, ada yang tadi disebutkan wahai pengikut Al-Quran. Dan sabda Nabi pula, dan sabdanya pula sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ankum, al-witru haqqun wa man lam yutir falaisa minna. Ngeri. Baca apa lanjutannya sayang?
Al-witru ya. Salat witir al-witru haqqun adalah hak. Ya. Kasih baris di situ. Adalah hak. Salat witir adalah hak. Siapa yang bilang di sini? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dinukil oleh Imam Abdullah bin Amir Haddad. Barang siapa tidak berwitir, maka ia tidak termasuk golongan kami. Malam ini berwitirkah? Oi. Malam ini berwitirkah? Berapa rakaat minimal? Jangan 1 ya, 3 ya. Kenapa berwitir? Apa kata Nabi? Falaisa minni, mengerikan. Ini kalau kita nggak belajar, falaisa minna ya, falaisa minna, bukan termasuk golongan kami. Ya. Riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, wal Hakim. Salat witir adalah hak dan barang siapa yang tidak berwitir maka ia tidak termasuk golongan kami. Bilangannya sebanyak-banyaknya 11 rakaat. Seyogyanya tidak kurang dari 3 rakaat. Seyogyanya tidak kurang dari 3 rakaat. Nusa saya ada ajar satu waktu. Ulun kecapean luar biasa. Tepar. Luar biasa gawian ulun seharian hari itu. Lalu ulun menggawi serakaat aja boleh lah ustazah, boleh. Darurat tuh, karena kita diperintahkan oleh Imam Haddad minimal. Apaan tuh? Jam berapa? Minimal 3 rakaat. 3 rakaat. Malam ini berwitir? Berapa rakaat? Malam ini berwitir? Kenapa berwitir? Supaya dimasuk golongan baginda Nabi, dimasukkan dalam golongan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bisawab. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Aba Fatimah. Assalamu alayka ya Jaddal Hasan. Assalamu alayka.